Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Habib Muhammad Al-Haidar Mata'anallah bituli hayati, yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus pengasuh serta pengurus Majelis Taklim Al-Ba'u Bapak Kiai Haji Ahmad Qasim, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nih minta tolong volumenya besarkan saja, echo-nya matiin, bassnya turunin sedikit. Volumenya besarkan bang. Cek, 1, 2. Cek, 1, 2. Echo-nya turunin, matiin aja. Bassnya turunin juga, jangan terlalu gede. Cek, 1, 2, suaranya dibuletin, monitor depannya juga tolong dihidupkan. Monitor depannya ini enggak hidup nih. Saya lihat tadi Habib Muhammad, kasihan beliau, uratnya merentang lehernya, soundnya berat soalnya. Betul ya Beb ya? Ini panitia soundnya udah lunas apa belum sih ini nih? Bapak Ibu saudara-saudara, dah nih enak nih bang, jangan dioprek-oprek lagi dah. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad. Saya yakin kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya hanya ingin menyampaikan satu makalah. Begini, disebutkan fi ta'anisis salamah wa fi ajalatin nadamah. Hati-hati mendatangkan keselamatan, tergesa-gesa lebih sering mendatangkan bencana. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan agama. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Sok ngerti lu, iya aja. Ada tergesa-gesa yang dianjurkan agama. Apa saja? Pertama, tergesa-gesa yang dianjurkan agama, nguburin jenazah sesuai kaifiah. Enggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama. 5-6 hari misalnya. Hei. Yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul? Dan sebaiknya jenazah itu kalau enggak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Tergesa-gesa yang dianjurkan agama, nguburin jenazah sesuai kaifiah. 1. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan, ngawinin anak perempuan kalau udah cukup umur dan udah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang punya anak perempuan udah cukup umur minta nikah nggak dikawinin, saya khawatir itu anak bakalan kawin sendiri. Betul apa enggak? Karena itu agama menyuruh kita segera antarkan anak-anak kita ke depan pintu gerbang yang disebut pernikahan. Yang ketiga, dianjurkan oleh agama untuk tergesa-gesa yang ketiga apa? Membayar hutang. Tuh lempengan utang pada berasa lu ya. Bapak Ibu, yang namanya utang itu adat hidup. Hukumnya mubah, boleh, adat hidup.
Hampir sebagian kita yang datang malam ini nih pasti pernah punya utang. Betul apa enggak? Kelihatan muka-mukanya nih. Boleh, bukan enggak boleh. Itu adat hidup. Pinjam sono, bayar sini. Tutup yang sini, gali yang sana. Boleh. Tapi yang dianjurkan agama, kalau kamu diberikan kelebihan rezeki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau ngerasa perlu, minjem lagi, orang percaya. Betul-betul dengerin loh. Ini kan kadang-kadang minjemnya doang yang mau. Begitu ditagih aja, kayak petasan parung. Tar. Orang rusun ada yang kayak begitu, orang rusun. Mana dia orangnya? Minta tolong bang, lampu ini nih matiin aja, silo saya. Matiin aja deh kalau enggak. Dulu di zaman baginda Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai siang kagak keluar-keluar. Diem aja di dalam masjid. Disamperin sama Nabi, ditanya, Mas, dari selesai sholat subuh sampai siang kagak keluar-keluar, lagi doa. Bukan ya Rasul. Iktikaf? Enggak. Zikir? Bukan juga. Loh, terus ngapain? Dari pagi sampai siang diem aja di masjid. Ya Rasulullah, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Saya di rumah pintu diketok orang mulu. Saya mau keluar takut ketemu. Saya lihat tempat yang kagak bakalan dicari sama orang, ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini nih. Mulai besok kalau ada yang lama-lama di masjid, lo yang ngomong lo ya, lo. Kata Nabi, Mas mau nggak sampean saya ajarkan satu doa yang kalau sampean amalkan doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau sampean amalkan doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hatimu dari dililit utang. Nah saudara jangan salah sangka. Ini yang dihilangkan perasaan di hatinya dari dililit utang. Hei. Utangnya bayar. Enak kalau ada doa dibaca utang lunas. Mau ya Rasul, doa ini diajarkan oleh Nabi kepada orang tersebut, tapi hakikatnya kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal jubni wal bukhl, wa minal hammi wal hazan, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. 3, tergesa-gesa bayar utang. Yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan agama, ikuti setiap kali perbuatan salah dan dosa. Artinya segeralah bertobat kepada Allah, ikuti perbuatan itu dengan memperbanyak ibadah. Segeralah bertobat kepada Allah dan memperbanyak nilai-nilai ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudara, selama ini kita manusia paling pinter cari-cari pembenaran. Kita paling pinter nyari-nyari pembenaran. Nih sekarang lagi musim nih, udah ketahuan salah, tapi cari-cari pembenaran, bukan ngikutin kebenaran. Apa buktinya? Kita ini sering mengaitkan taubat dengan umur. Padahal taubat kaitannya nggak ada hubungannya dengan umur. Taubat itu kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Malam ini saya tanya, yang hadir di rusun nih, ada nggak yang kagak pernah bikin salah dan dosa nih? Yang datang ada yang kagak pernah punya dosa? Ada? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosanya sudah mendapat jaminan ampun
Tapi istighfarnya sehari semalam nggak kurang 80 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu istighfarnya, mohon ampun, bertobatnya kepada Allah sehari semalam nggak kurang 100 kali. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tobatnya, istighfarnya 100 kali. Orang rusun, dosanya 18 kontainer. Tenang-tenang saja, bah. Ikuti perbuatan salah dan dosa dengan bertobat kepada Allah. Ini dianjurkan. Enggak ada kaitannya tobat dengan umur. Tapi tobat kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Mumpung kita masih diberikan nafas, belum diambil nyawa kita, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu. Dulu ada preman, tiap hari kerjaannya demen ngumpulin dosa, judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina di mana aja ada langganan. Punya duit, diem aja. Ini orang jadi preman nggak tanggung-tanggung, sudah membunuh 99 orang. Tuh yang namanya preman mah kagak tanggung-tanggung. Nih yang banyak preman cuma beraninya di dalam gang. Gegawokan di dalam gang, keluar aja dari gang kayak ayam sayur. Nih preman gak tanggung-tanggung, sudah membunuh 99 orang. Satu hari dia niat taubat kepada Allah. Datang ke seorang ustadz. Kebetulan yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat. Kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata Ustadz, dosa apa yang ente perbuat? Cerita nih preman kalau dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar pengakuan preman membunuh 99 orang, nih Ustadz marah. Manusia laknat. Nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat. Tobatmu tidak akan diterima. Tempatmu sudah pasti neraka. Saudara, yang namanya preman dimaki-maki ustadz mengkelap. Preman kan temperamennya kasar. Dimaki-maki ustadz mengkelap. Kata preman, Ustadz, bacot lo enteng amat. Emang neraka punya bapak moyang lu. Karena nih ustadz mengkelap, karena nih preman mengkelap, apa yang terjadi? Tuh ustadz dibunuh. Lah lempeng jadi cepek. Tapi lihat, ini preman niat taubatnya nggak kendor. Satu hari dia datang ke seorang ulama alim dan bijaksana. Pak Kiai, saya mau taubat Pak Kiai. Kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Kata Kiai, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa yang kamu perbuat, kamu taubat, insya Allah taubatmu akan diterima. Tuh, omongan Kiai mah nyenengin hati. Omongan Kiai ngademin hati. Cuma lama-lama nih Kiai penasaran juga, dia tanya, Mas, dosa apa yang kamu perbuat? Cerita nih preman, Kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya ketemu ustadz dimaki-maki. Lalu ya udah, itu ustadz saya lempengin aja. Jadi cepet. Ya sudah Mas, insya Allah tobatmu akan diterima. Tapi ada syaratnya. Apa Kiai syaratnya? Tinggalin kampungmu,
pindah ke kampung yang baru, di mana di dalam kampung itu banyak orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu taubat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu taubat, pagi udah kumat. Jadi saya mesti pindah kampung, Kiai. Pindah. Kira-kira kemana, Kiai? Rusun Waduk Pluit. Tuh di situ banyak orang-orang ahli ibadah. Amin. Amin. Percuma kalau kamu taubat, kampungmu masih di situ. Pindah. Cari kampung yang di dalamnya penuh dengan ahli ibadah. Saudara, yang namanya preman, bagaimanapun kasarnya, kalau dibilangin sama kiai, nurut. Baik kiai, saya pulang dulu, saya mau pindah cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Cium tangan sama kiai. Bulak-balik, cium tangannya sopan. Enggak cuman cium tangan, ngamplopin. Pulang nih preman, ngepak koper, pindah cari kampung yang di dalamnya penuh ahli ibadah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Qadarullah, di tengah jalan preman ini mati. Mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga. Sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini ke neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh. Kau mati dalam kondisi taubat. Tempatmu tidak lain adalah penduduk sorga. Kata malaikat Zabaniyah, ntar dulu, sorga sih sorga. Urusan yang cepek bagaimana ono? Ini dua malaikat ribut berebut. Allah yang pisahin. Kata Allah, para malaikatku nggak usah pada ribut dah. Sekarang ukur aja. Lebih dekat jarak yang mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat dari kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Sudah, kalian gak usah pada ribut. Ukur aja ukur. Malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran. Ngukur. Ada yang minta semeter 50 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Atas berkat rahmat Allah. Nih preman baru cuma tobat niatnya. Sholat belum, puasa belum, zakat belum, pergi haji belum. Baru niat tobat, ajal menjemput. Atas berkat rahmat Allah, bedanya cuma sejengkal. Mayit ini lebih dekat kampung yang dia tinggalkan. Diputuskan oleh Allah jadi penduduk sorga. Apa sebab? Kekuatan niat melaksanakan taubat, menyesali perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu, saya kembali. Semua kita pasti makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Betul apa tidak? Karena itu kita gampang benar cari-cari pembenaran. Taubat kita kaitkan sama umur. Dah, ntar aja dah rajin ke majelis kalau udah rada bongkokan dikit. Tuh tadi guru kita tuh Habib Muhammad sudah menjelaskan betapa utamanya majelis-majelis ilmu semacam ini. Kita hadir di sini nih, puluhan ribu malaikat mengepakkan sayapnya menyelimuti majelis-majelis taklim semacam ini. Memohonkan doa kepada Allah agar semua yang ada di majelis ilmu mendapatkan keberkahan. Enggak cuma itu, nanti ketika kita bubar dari pengajian ini,
kembali kita ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan kita, Allah gugurkan salah dan dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, enggak ada kaitannya tobat dengan umur. Salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat, kita harus melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya salah dan dosa yang kita lakukan. Bu, betapapun banyaknya masalah yang datang menimpa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Islam bukan agama PHP. Islam bukan agama yang memberikan harapan semu. Islam memberikan harapan kepastian. Apa? Betapapun banyak salah dan dosa yang kita lakukan, kalau kita melakukan pertobatan kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobat kita. Nanti kalau yang hadir di sini semua ini masuk sorga, amin. Di sorga nanti kalau ngelihat para ulama, para kiai, para habaib, nggak usah heran, sorga emang tempatnya para ulama. Kalau di sorga nanti saudara ngelihat ada orang kaya, banyak orang kaya di sorga, nggak usah heran. Dengan harta yang Allah titipkan kepada dirinya, dia bantu majelis taklim. Dia bantu peringatan hari besar Islam. Dia bangun masjid, dia bantu musola. Dengan hartanya orang kaya jadi dermawan. Orang kaya kayak begitu memang pantas tempatnya di sorga. Enggak usah heran. Saudara lihat di sorga banyak pemimpin-pemimpin. Enggak usah heran. Sorga emang tempatnya pemimpin yang adil. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara samperin, saudara tanya, Mbak, iya Mas, kok ada di sorga Mbak? Oh. Emang bagaimana ceritanya Mbak bisa sampai sorga? Cerita nih perempuan, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya kan. Umpama. Tapi Mas, jujur saya terpaksa mengerjakan perbuatan itu. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Medit, koret, pelit, pantat kuning. Apalagi dah tuh. Buntut gasiran. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak? Pluit. Ngapain di Pluit? Ada temen Mas nawarin kerjaan, duitnya banyak, kerjaannya enteng. Emang kerja apa Mbak? Dagang apem. Satu malam, saya lagi iseng-iseng main lewat rusun Waduk Pluit. Lagi ada pengajian Isra Mi'raj. Saya dengerin ustadznya bilang ada hadis. At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu.
Mas dengar hadis kayak begini, berlinang air mata, kebayang semua dosa. Malam itu saya niat taubat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Lumayan buat ongkos. Ini lakinya siapa sih? Ini nyautin mulu nih. Saya pulang kampung dan bertobat. Saya ikuti tobat saya dengan memperbanyak amal ibadah. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Segeralah bertobat. Banyaklah menebarkan nilai-nilai kebaikan dan memperbanyak ibadah. Ini sampai jam berapa pidato di sini nih? Hah? Ya, soal terus mah gampang. Airnya kagak ada ini air nih. Lo aja sambil duduk nyengir seret, bagaimana diri ngomong. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya mau nyambung. Guru kita Habib Muhammad Al-Haidar tadi itu. Salah satu ibadah yang utama adalah sholat. Salah satu ibadah yang utama adalah mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Ya. Ya, makasih ya, Dek. Ya. Ibu bapak memang tar dulu ada iklan ini. Dah, makasih ya. Ya. Sampai mana dah gue ngomong dah tuh. Nih begini nih. Memang ketika saya di atas panggung kayak begini nih. Panitia umumnya nyiapin saya air putih. Padahal Ustadz ditawarin air jeruk kan diminum juga. Bercanda lah. Canda. Dah, terusin. Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu ibadah yang utama adalah sholat. Isra dan Mi'raj, intisarinya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Sayyid Qutb mengatakan, sholat yang dilakukan sesungguhnya sedang berkomunikasi kepada Allah tanpa calo. Sholat yang kita dirikan, sholat yang kita kerjakan, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi langsung kepada Allah tanpa calo. Dan sholat inilah yang membedakan kita umat Islam dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Saya tanya nih, Bu, monyet makan apa enggak? Kita makan apa enggak? Monyet minum apa enggak? Kita minum apa enggak? Monyet tidur apa enggak? Kita tidur apa enggak? Tapi monyet enggak sholat, kita sholat. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah ciptaan lainnya. Bu, ibu punya suami enggak pernah sholat, ntar malam tidur sama suami sama juga tidur sama bapak-bapak punya istri, nggak pernah sholat, ntar malam nyium istri sama juga nyium.
Punya RT kagak pernah sholat sama juga RT. Lo yang ngomong, lo nih teh nih. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ayo kita renungin. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa enggak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor. Yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung dah. Saudara, sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. Sholat bagus bener tuh. Sholat di Peluit, sekali sholat 10 menit, cakep banget. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah aja. Terlalu lama jangan. Sebab Nabi berpesan. Iza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Apa sebab? Makmum di belakangmu kekuatannya tidak sama buat dirimu. Ringankan sholatmu kalau diangkat jadi imam. Nih kan yang ada kadang-kadang overacting. Diangkat jadi imam, rokaat pertama selesai surah Fatihah, bacanya surah Al-Baqarah. Kelojotan makmum. Betul apa enggak? Ambil yang tengah-tengah aja, terlalu lama jangan, terlalu pendek juga jangan. Yang sedang-sedang 5 menit, ayo kita hitung. Bapak Ibu, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa enggak? Itu yang Allah minta kita lapor. Sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Tadi saya dikasih tahu sama tokoh-tokoh masyarakat Rusun. Ustadz, alhamdulillah warga Rusun si sholat jamaahnya rajin-rajin Ustadz. Apalagi kalau subuh berjamaah, masjid di Rusun penuh sampai keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. Nah, masuk benang merahnya, poinnya, intinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sholat yang kita dirikan harus membentuk asar. Apa itu asar? Membentuk kepribadian, berbekas dalam membentuk karakter kita. Orang yang sholatnya baik, hubungannya kepada Allah bagus, maka cirinya hidup bermasyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu artinya sholatnya membekas. Ustadz, itu orang sholatnya bagus banget ya. Tuh ada bekasnya Ustadz. Apanya yang bebekas? Jidatnya hitam. Soal jidat mah gampang digosok-gosok. Betul? Tapi orang yang sholatnya baik, hubungannya bagus kepada Allah, gampang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan menjadi orang bermanfaat kepada masyarakat. Itu ciri keberhasilan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contoh kita? Tidak lain Nabi besar Muhammad. Lihat sejarah. Tadi di awal saya katakan satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Kendati dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, sejarah kita baca Nabi sholatnya luar biasa. Kalau ada orang rusun, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin tuh orang besok berhenti sembahyang. Betul apa enggak itu? Nabi enggak, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Nanti membentuk karakter.
Sekarang saya ceritakan sekelumit dulu. Istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan betapa luar biasa sholat suaminya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana sholatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Bu, tuh kayak begitu. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang rusun waduk Pluit kalau tidur bablas. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai suami saya sholat, saya samperin, saya tanya. Bang, ada apa yang? Oh, jangan cie-cie. Nih lihat sejarah lagi. Nabi kalau manggil istrinya, kalimatnya mesra, harmonis, lembut, luar biasa. Ya Allah. Nah, sejarah Isra dan Mi'raj nih. Di Baitul Maqdis, Nabi memimpin sholat, beliau jadi imam. Betul apa tidak? Siapa makmumnya? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyin, penghulu para nabi dan rasul. Mau berangkat Isra dan Mi'raj, Nabi mengimami mereka semua. Tapi lihat perilaku beliau kepada istrinya, lembut, harmonis, dan penuh dengan kehangatan. Manggil istri bahasanya ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Kalau anak sekarang ada apa beb? Nih kan ngajarin kita nih para suami nih. Pak. Nabi aja manggil istrinya lembut, romantis. Ini nyontoin kita suami. Kalau manggil istri juga kudu begitu. Maaf, kita ini sebagai suami kan enggak. Manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Jujur tapi nyakitin. Nabi enggak ada apa yang, bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu benar, kenapa sih bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya enggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sholat saya makin saya tingkatkan. Saudara, kita lihat sekarang. Nabi komunikasinya kepada Allah bagus. Sholatnya baik. Lalu kembali ke tengah-tengah masyarakat, jadi manusia yang paling bermanfaat. Lewat sholat kita dididik untuk jadi manusia yang bermanfaat. Saya tutup dengan riwayat baginda Nabi. Begini. Saudara, kerjaan yang paling capek itu pidato.
Bener-bener, ini kerjaan paling capek nih. Kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Abis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lalu mas sambil duduk makan dengerin enak. Terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Besok pagi saya pesawat pertama itu berangkat jam 7. Harus terbang ke daerah Jambi, Provinsi Jambi. Safari dakwah di daerah sana kurang lebih 5 hari. Lalu dilanjutkan ke Brebes, Bumi Ayu, Jawa Tengah. Saya mohon doa para ulama, para kiai. Ini saya jalankan sambil tahadus binikmah. Saya jalankan ini dengan hati yang bahagia. Kenapa? Ya memang sudah begitu, nerusin warisan. Karenanya saya mohon doa ibu bapak semua agar diberikan kesehatan sehingga saya terus masih bisa berdakwah di negara tercinta. Bapak ibu saudara-saudara, saya kembali. Orang yang komunikasinya baik kepada Allah, sholatnya bagus, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Selesai beliau sholat, beliau menteladankan buat kita kembali ke tengah masyarakat, jadi manusia yang bermanfaat. Berbuat baik, membantu orang, nggak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Nah ini dia nih. Orang yang sholatnya baik, komunikasinya bagus kepada Allah, di tengah masyarakat berbuat baik, nggak pilih kasih, nggak pandang bulu. Maaf, kita nih sholatnya rajin, tapi kalau mau ngebantu orang pilih-pilih. Ngapain gua bantu lu bukan keluarga gua. Ngapain gua tolongin lu bukan satu kampung sama gua. Padahal kalau sholatnya baik, komunikasinya lancar kepada Allah, berbuat baik nggak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Nabi nyontoin, jangankan kepada orang seagama, jangankan kepada orang satu kampung, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kita berbuat baik. Di pojok kota Madinah ada orang tua buta, agamanya Yahudi. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lihat perbedaannya sangat mencolok saudara. Nabi asli orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Yahudi ini karena dia buta cuma ngandelin pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat berdiri pidato. Mas! Kaget. Ya pidato kalau udah mulai rada lapar lagi ya begini nih uring-uringan. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin, enggak. Merah muka Nabi, enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus
nyuapin dengan penuh memuliakan cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih orang-orang rusun Pluit nih, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Satu, tingkatkan kualitas sholat kita, lalu buktikan komunikasi kita berhasil kepada Allah, kita jadi manusia yang paling bermanfaat lewat didikan sholat. Yang kedua, sholat tuh ngajarin kita untuk jaga kerukunan, persatuan, dan kekompakan. Sholat ngajarin kita untuk menjaga kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Aneh kalau orang yang rajin sholat, tapi di kampung dalam kehidupan sehari-hari malah jadi provokator, tukang menghasut, dan memecah kerukunan sesama warga. Aneh. Padahal sholat yang didirikan mengajarkan kita semua menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, dan menjaga persatuan. Ayo kita lihat. Waktu kita mau sholat berjamaah tadi Isya, kita datang dari segala penjuru arah. Betul apa tidak? Rumah saudara ada yang arahnya menghadap ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke barat. Kita datang dari arah yang berbeda-beda. Ketika kita hendak melaksanakan sholat Isya berjamaah, masuk ke dalam masjid, kita semua menghadap arah yang sama. Betul apa tidak? Membaca bacaan yang sama. Mengikuti tuntunan Nabi yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Kalau begitu, sholat mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan, mengukuhkan nilai-nilai persatuan. Di masjid dengan sholat berjamaah, kita diajarkan cari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Saudara, ada yang NU bagus. Saudara, ada yang Muhammadiyah, monggo. Saudara, ada yang Al-Wasliyah, silakan. Tetapi kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap mencintai. Apa landasan kita? Silaturahmi. Jelas? Kalau landasan kita silaturahmi, insya Allah kita akan cari bersamaan, bukan memperbesar perbedaan. Saya sama saudara pasti berbeda, betul apa tidak? Karena itu landasan kita, landasan saya silaturahmi. Malam ini saya datang ke Rusun Pluit, Waduk Pluit. Saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya datang ke sini merasa sebagai seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Walaupun kita berbeda, tapi kita saling menghormati, menghargai, dan tetap mencintai. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Awas, hati-hati nih. Kita umat Islam harus dewasa. Jangan terpecah belah lagi. Kata Presiden Jokowi, tahun ini tahun politik. Saudara mau milih, mau ikut partai yang mana, itu urusan saudara. Saudara mau milih calon presidennya siapa, itu urusan saudara. Saya nggak ikut campur di situ. Silakan gunakan hak pilih saudara masing-masing. Tapi pesan saya, sholat mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan. Partai boleh berbeda, pilihan presiden boleh tidak sama, tetapi dengan tetangga jangan pelotot-pelototan.
Yakinlah saudara, siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang bakalan jadi pemimpin di negeri ini, kita rakyat tetap aja nyari duit sendiri. Karena itu kita berbeda, ya. Tapi dari sholat yang tiap hari kita kerjakan, kita diajarkan, walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, dan menjaga persatuan. Berbeda, tapi saling menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Itulah sholat yang kita dirikan, mengajarkan hal-hal tersebut kepada diri kita. Ibu bapak, udah jam 8 lewat 3 jam setengah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.